Abdul Wahab Asy'arani pernah mengatakan, "Mimma manallahu bihi 'alayya adamu du'ai ala syarifin idza zalamani fadlan an kauni ashkuhu min buyutil hukam wa idza takhasama syurafa'u ma'a ba'dihim ba'dha la antasiru li ahadin minhum dunal akhar bal atlubu sulha bainahum la ghayr." Termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada aku adalah aku sangat cinta kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Jika ada anak turun Nabi Muhammad mendolimi aku tidak pernah mendoakan jelek kepada dia. Lebih aku laporkan kepada aparat setempat. Tidak pernah hal tersebut aku lakukan kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika ada cekcok, perselisihan pemahaman di antara keturunan Nabi Muhammad SAW, aku tidak ikut campur. Aku tidak akan membela salah satu di antara mereka. Yang aku harapkan saat itu adalah as-sulha, perdamaian. La ghair, bukan yang lainnya. Bukan tambah manas-manasi, bukan tambah ngadu domba antara keturunan Nabi Muhammad SAW. Inilah contoh cinta yang sempurna kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi, jika Anda bisa menilai ini Habib benar, ini Habib salah, ini Habib pemarah, ini Habib yang sopan, ini Habib yang bisa dihormati, ini tidak bisa dihormati, maka cinta Anda perlu dipertanyakan. Cintai Ahlul Bait bukan karena selera Anda. Cintai Ahlul Bait bukan karena sesuai dengan organisasi Anda. Akan tetapi cintai Ahlul Bait karena di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga berbahagia. Siapapun kita, apapun kita, keturunan apapun, semuanya menginginkan hal yang sama. Sa'idun fid dunya, sa'idun fima ba'daha. Amin Allahumma amin. Apa yang disampaikan oleh Habib tadi itu memang benar. Sumber utamanya itu ada dalam kitab Al-Minan karya Abdul Wahab Asy'arani, seorang ahli tasawuf dan waliullah. Walaupun itu yang beliau baca versi yang dikutip dalam kitab Nurul Absar. Ya, Nurul Absar itu fi manaqibi khairul bashar, ya. Tentang manakibnya atau biografinya Sayyidina Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan di situ ada hal-hal yang bentuknya adalah teks bahasa Arabnya, kemudian ada terjemahannya, kemudian ada interpretasinya. Kita tidak pernah permasalahkan masalah teksnya, karena kalau kita menyalahkan itu seolah-olah kita menyalahkan Abdul Wahab Asy'arani. Siapa kita mau menyalahkan Abdul Wahab Asy'arani? Pun berbeda, kita mungkin berbeda, tapi tidak bisa mengatakan ucapan itu keliru. Begitu juga terjemahannya, karena hanya bahasa lain daripada teks Arabnya. Cuma yang perlu kita soroti adalah interpretasinya. Saya soroti di bagian kalau sudah ada orang yang bisa membedakan mana Habib benar, mana Habib salah. Artinya sudah menilai ini benar, ini salah. Berarti itu sudah tidak cinta yang sempurna. Apa maksud orang ini kita mencintai Habib secara membabi buta atau cinta buta? Saya kira cinta buta itu adalah ta'assub. Itu sudah fanatik buta. Itu sudah masuk kepada kategori wa ainur ridho an kulli sukhtin kalilatun. Jadi kalau sudah cinta tidak pernah salah, itu mustahil benar seperti itu. Kecuali kalau objeknya Rasulullah, di mana memang tidak mungkin salah. Sehingga ketika kita ada rasa tidak terima atau tidak sependapat dengan Rasulullah, kita yang salah. Kalau Habib bukan Rasulullah, bagaimana kita tidak boleh menilai benar salah kalau nyata-nyata salah? Apa iya Asy'arani mengajarkan begitu? Itu kan pengalaman spiritual Asy'arani. Wa mimma manallahu bihi alayya, dan salah satu dari nikmat yang Allah karuniakan kepada saya. Yang pertama, sikap beliau apa itu? Kalau idza dolamani, apabila mereka mendolimi saya atau ada syarif mendolimi saya, maka saya la'at'u alaihi syarron, atau la'at'u alaihi itu sudah bahasanya tidak mendoakan buruk. Sebetulnya itu nggak mesti hanya kepada Habib. Memang orang yang baik itu tidak mendoakan buruk kepada siapapun, termasuk kepada yang mendolimi. Nabi Muhammad mengajarkan itu, ditimpuk bahkan oleh orang kafir. Tidak pernah mendoakan keburukan. Bahkan Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Doanya baik. Ya Allah, berikan petunjuk mereka, mereka tidak tahu. Ketika dalam satu peperangan itu sudah populer kan. Nabi dalam keadaan terluka, terdesak oleh pasukan lawan, gunung apa-apa itu oleh malaikat dijanjikan, kalau mau wahai Muhammad, ini mau saya hantamkan mereka. Enggak mau Rasulullah. Dan Rasulullah itu objeknya bukan salib kepada umatnya, kepada orang kafir.
apalagi kepada sesama Islam, apalagi kepada keturunan Rasulullah. Jadi nggak usah terlalu dilebih-lebihkan. Ini hal yang wajar sebetulnya. Kita belajar tidak mendoakan keburukan kepada siapapun yang mendolimi kita. Apa itu mendoakan keburukan? Meminta kepada Allah akan ditimpakan musibah. Ya tidak boleh begitu. Tidak baik minimal. Kita sabar. Tetapi apakah lalu kita membiarkan orang dolim? Enggak ada acara begitu. Tidak pernah ada ajaran orang melakukan kedoliman kita biarkan. Tetap kita tegur, tetap kita salahkan. Kenapa? Karena kewajiban nahyun anil mungkar itu mengikat siapapun pelaku kemungkarannya. Enggak ada lalu tiba-tiba yang melakukan kemungkaran Habib, kita mencintai dia, biarkan saja. Perhatikan konsep takhosum, percekcokan. Percekcokan itu masih tidak jelas mana yang benar, mana yang salah antara habaib. Saya sudah pakai bahasa kalian habaib. Cekcok tentang politik, cekcok tentang ini. Kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Maka kita diam, tidak ikut-ikutan. Sebetulnya bukan hanya antar habaib, antar siapapun. Kalau kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tidak perlu kita ikut-ikutan. Biarkan mereka saling berargumen. Tapi kalau kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mungkin kalau yang berseteru itu antar Habib, Asy'aroni memilih diam saja. Dan berharap ada perdamaian. Perhatikan, berharap ada perdamaian. Itu kan apakah tidak lebih baik kalau tidak hanya sebatas harapan, tapi mengupayakan. Kalau mengupayakan berarti nggak diam saja. Memberikan pendekatan kepada semua pihak. Jadi kalau mau main tafsir-tafsiran teks kitab, yang penting diakui itu tafsiran Anda kepada teks itu. Itu bukan kandungan teksnya, itu tafsiran Anda saja, interpretasi Anda saja. Dikait-kaitkan dengan masalah mencintai, bahwa kalau mencintai itu sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Sudah tidak tahu lagi mana yang harus diikuti, bahkan mana yang tidak boleh diikuti. Sudah nggak tahu lagi. Semuanya dipukul rata. Itu menurut saya orang buta kalau begitu. Orang yang tumpul. Hukum syariat mengikat kepada siapapun. Orang melanggar, ya melanggar. Nggak ada lalu karena keturunan. Ini kita bicara kalau seandainya semua orang sepakat kalau Habib itu dzurriyyah Nabi. Kenapa? Karena Asy'aroni menggunakan bahasa syarif, artinya di situ adalah satu nomenklatur untuk orang yang statusnya dzurriyyah Rasulullah. Artinya statusnya itu sudah lengkap, sudah ada di situ. Sama dengan kita mau bicara gajah, ini gajah sudah semua orang sepakat. Bukan membicarakan sesuatu yang mungkin masih ada yang tidak sepakat tentang namanya. Oh, menurut saya itu bukan gajah. Itu belalainya nggak seperti gajah kok. Lalu kamu bilang ini gajah kakinya begini. Bagi yang percaya itu gajah, oke, tapi kan saya tidak percaya itu gajah. Nah, ini kan lain masalahnya ya. Lain. Bisa jadi orang-orang yang mengkritik itu mungkin percaya mereka keturunan Rasulullah, tetapi paham bahwa tidak ada pengecualian orang harus dikritik kalau salah. Tidak ada pengecualian bahwa orang itu harus dibenarkan kalau salah. Yang tidak boleh dikritik kalau salah itu Rasulullah. Kenapa? Karena tidak mungkin salah. Bukan tidak boleh, tidak bisa Rasulullah dikritik. Karena tidak mungkin salah. Kalau kamu mengkritik Rasulullah, ya kamu jadi seperti cikal bakalnya Khawarij. Ketika Rasulullah membagikan rampasan perang, ada At-Tamimi, "I'dil ya Rasulullah," ya. Berbuat adil engkau wahai Nabi. Oh, marah Sayyidina Umar itu. Jawaban Nabi diplomatis sekali dan tajam. Kalau saya tidak adil, siapa orang yang bisa adil? Saya ini orang terbaik, orang paling paham konsep keadilan, paling paham tentang hukum keadilan. Kalau saya tidak adil, terus siapa yang bisa adil? Nah, itu ya. Jadi kalau apa-apa yang disampaikan oleh Abdul Wahab Asy'aroni itu adalah sikap yang memang layak kita terapkan. Tetapi bukan mengajarkan membabi buta. Bukan mengajarkan kita itu mengunggulkan nasab di atas syariat. Sehingga mau salah, mau benar, kalau Habib kita biarkan. Nggak ada begitu. Bahkan kalau Anda baca kitabnya yang dari kalangan Habib sendiri, salah satu pemahaman yang keliru bahwasanya kalau Habib tidak pernah salah. Bahwasanya kalau Habib itu pasti diampuni dosanya. Nggak ada begitu. Dari mana? Hadis mana? Ayat mana yang mengatakan kalau sudah Habib mesti diampuni segala dosa, auto masuk surga? Nggak pernah ada itu. Tidak pernah ada. Yang auto masuk surga itu al-mubasysyaruna bil jannah. Misalnya yang 10 sahabat. Ya, ada juga di hadis-hadis lain Nabi mengabarkan Sayyidina Khadijah, Sayyidina Fatimah. Kalau keturunanku masuk surga pasti itu. Bicara masalah surga ini kan akidah. Jangan mengada-ngada tentang akidah. Harus ada dasarnya yang kuat. Ya. Jadi jangan sampai apa-apa yang diucapkan oleh ulama itu kita tambah-tambahkan untuk mendoktrin. Itu tidak baik. Allahumma adina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.